Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah di sini Ustazah baik-baik saja. Semoga anak-anak SMA Muhammadiyah 4 Surabaya juga dalam keadaan yang baik, sehat, sehingga tetap semangat beraktivitas. Amin. Ustazah Kiki mengucapkan selamat kepada anak-anak karena sudah memasuki kelas 12 dan di sini anak-anak akan belajar BTQ bersama Ustazah Kiki. Sebagaimana yang Ustazah Kiki sampaikan di pertemuan pertama kemarin, bahwasanya ada beberapa kebijakan materi BTQ di tahun ini. Maka sekarang kita mulai materi pertamanya, yaitu materi pertama tentang Toharo. Ya, kalau kalian ingat bahwasanya yang kita pelajari dalam semester ini itu sangat sederhana sekali dan juga sudah berkaitan erat dengan keseharian anak-anak. Seperti misalkan yang sekarang Toharo, ada juga tentang sholat, ada tentang doa dan zikir sudah sholat, dan juga doa sehari-hari, kemudian mengaji bersama dan setor hafalan juz 30. Nah, itu merupakan rangkaian materi yang sangat sederhana. Oleh karena itu, karena sangat sederhana ini kita harus berupaya maksimal agar menguasainya. Karena untuk apa? Fungsinya sendiri ini untuk kebaikan kita sendiri, untuk kebaikan anak-anak sendiri. Misalkan hari ini kita belajar tentang Toharo. Ada yang tahu apa itu Toharo? Ya, coba begini. Ustazah ingin kalian mengimajinasikan, membayangkan seperti ini. Misalkan kalian mau bertemu dengan seseorang yang spesial. Nah, pastinya kalian akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, sebagus mungkin untuk bertemu dengan orang tersebut. Nah, sama ketika kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan panggilan sholat, maka pastinya kita ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar ibadah sholat kita itu nanti sah, ibadah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu syarat sahnya itu adalah dengan cara toharo. Nah, sampai sini ada yang sudah paham apa itu toharo? Bagus. Nah, anak-anak, toharo artinya adalah bersuci. Nah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian toharo atau bersuci. Toharo artinya bersuci, yaitu bersuci dari najis dan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Nah, tata cara bersuci bisa dengan 3 cara, yaitu wudu, mandi, tayamum. Bisa dengan 3 cara tersebut. Nah, toharo atau bersuci ini menjadi syarat sahnya sholat. Oleh karena itu, setiap orang yang mau mengerjakan sholat wajib mensucikan diri dari najis dan hadas, dan badannya dibersihkan, pakaian dan tempat sholatnya semuanya harus suci dari najis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط
المائت أو لامستم النساء أفلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan basuhlah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan atau bersetubuh, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Basuhlah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6. Berikutnya kita akan membahas apa itu najis dan bagaimana cara membersihkannya. Najis menurut bahasa artinya kotor atau tidak suci, sedangkan menurut istilah artinya sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan ibadah sholat dan tawaf. Apa saja yang termasuk najis itu? Yang pertama ada kotoran manusia dari buang air besar ya. Kemudian yang kedua ada air kencing manusia termasuk wadi, yakni air kelenjar dalam kandung kencing yang kadang-kadang keluar sudah kencing. Jadi ini harus hati-hati ketika anak-anak selesai buang air kecil ya, harus dipastikan benar-benar bersih dari najis, jangan tergesa-gesa ya untuk membersihkannya. Ditunggu dulu sampai benar-benar pipisnya atau kencingnya itu sudah berhenti dan tidak ada lagi gitu loh. Jadi dibersihkan dengan sungguh-sungguh. Ketiga yaitu madi, yaitu air syahwat yang keluar sebelum mani pada waktu ini berhubungan suami istri. Berikutnya yang keempat yaitu darah haid atau datang bulan, ini bagi kaum perempuan. Yang kelima ada darah nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan, biasanya berakhir sampai 40 hari, tapi itu tergantung kondisi setiap perempuan. Jadi ada yang tidak sampai 40 hari, ada yang sampai 40 hari. Nah, ini semua kelima hal ini termasuk najis ya. Selain hal-hal kelima ini, tidak ada lagi yang dinajiskan menurut nas Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Baik, bagaimana cara membersihkan najis? Bisa dengan dua jalan, yaitu memakai air atau batu ya. Darah haid, nifas, dan madhi hendaknya dibersihkan dengan air, sedangkan kalau habis buang air besar atau buang air kecil bisa dibersihkan dengan air atau tisu atau kertas atau batu. Kalau batu kalau zaman sekarang itu model yang toilet modern itu kan pakai tisu, itu juga bisa ya. Kalau sekarang nggak ada tisu atau kertas, bisa di kondisi tertentu misalkan nggak ada air, ada batu, ya bisa pakai batu tuh ya. Air yang digunakan untuk bersuci sendiri itu adalah air yang suci seperti air laut, air sumber, air hujan, salju, embun, nah seperti itu. Jadi bukan sekedar air sembarangan ya, seperti misalkan air dari es teh atau dari kopi atau minuman yang lainnya, itu kan juga nggak bisa membersihkan. Jadi airnya benar-benar harus air yang suci. Nah, seseorang yang sehabis buang air kecil atau buang air besar atau kentut dinamakan
keadaannya, kondisinya itu berhadas kecil. Jadi misalkan ada si fulan habis kentut, maka dia sedang berhadas kecil, ya. Terus kalau misalkan gini, si fulan satunya lagi setelah buang air besar, keadaannya itu dia sedang berhadas ya, sedangkan kotorannya itu najisnya. Jadi itu bedanya ya, bedanya najis dan hadas. Hadas itu kondisi, kalau najis itu ya barangnya itu, sesuatu yang kotornya itu. Bisa dipahami sampai sini? Ya, itu dia. Bersuci dari hadas kecil seperti kentut atau buang air kecil itu atau buang air besar bisa dengan jalan berwudu sesuai dengan nas Al-Quran surat Al-Ma'idah yang tadi telah dibacakan. Berikutnya adalah kita belajar tentang tata cara berwudu. Ustazah Kiki yakin anak kelas 12 SMA Muhammadiyah 4 Surabaya pasti sudah tahu cara berwudu, dan itu harus, karena kan memang wudu adalah syarat sahnya sholat, dan anak-anak pastinya sebagai umat muslim wajib mengerjakan sholat yang 5 waktu, bisa ditambah dengan sholat sunnah yang lainnya. Dan setiap kali mau sholat kan berwudu terlebih dahulu, berarti harusnya wudu ini sudah bukan hal yang baru atau bukan hal yang asing lagi. Namun Ustazah di sini akan menyebutkan lagi, akan menjelaskan lagi bagaimana tata cara berwudu. Nah, yang di sini tata cara berwudu di sini itu sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih atau Bukhari dan Muslim yang berbunyi, Inna Utsmana da'a biwudu'in yaghsilu kaffaihi salasatu robin thumma tamadmada wastansaqa wastansaja thumma wasala yadahul yumna ilal mirfaqi salasa marra thumma al-yusra misla dzalik thumma masaha bi ra'sihi thumma wasala rijlahul yumna ilal ka'bain salasa marra. Muttafaqun alaih, yang artinya sesungguhnya Utsman bin Affan meminta air wudhu, maka ia mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur seraya menghisap air ke dalam hidung dan menyemprotkannya atau mengeluarkannya. Kemudian membasuh tangannya yang kanan sampai sikunya 3 kali, kemudian yang kiri pula. Kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kakinya yang kanan sampai kedua mata kakinya 3 kali, kemudian yang kiri seperti itu juga. Selanjutnya Utsman berkata, aku melihat Rasulullah berwudu seperti caraku ini. Nah, dari hadis tersebut bisa kita simpulkan step-step atau langkah-langkah dari berwudu sesuai tuntunan Nabi. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Untuk niat ini kita tidak perlu menyebutkannya di mulut, tapi cukup diucapkan dalam hati saja kalau niat. Kemudian yang kedua adalah mencuci kedua tangan. Yang kedua kita mengucapkan basmalah ya. Kemudian mencuci kedua tangan. Yang pertama kanan dulu, tangan kanan 3 kali, tangan kanan sampai mana ini ya? Ini tangan ini aja 3 kali yang kanan, kemudian yang kiri juga 3 kali. Setelah itu berkumur sambil menghirup air sedikit ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan. Jadi berkumur sambil menghirup air dalam hidung 3 kali, ya kan, terus dikeluarkan. Kemudian membasuh muka dengan kedua telapak tangan 3 kali. Mukanya jangan cuma depan saja ya, tapi juga muka kan sampai sini juga. Lah itu jangan sampai terlewatkan, jangan hanya yang ini saja depan, tapi di sebelah-sebelahnya juga diratakan. Dibasuh 3 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali juga, yang kanan dulu 1,
Jadi dari ujung tangan sampai siku ya. 1, 2, 3. Setelah kanan selesai, baru pindah yang kiri. Sama dari ujung sini sampai siku. 1, 2, 3 gitu. Jadi bukan gantian kanan kiri bukan, tapi kanan dulu 3 kali selesaikan, baru kemudian yang kiri. Setelah kedua tangan dari ujung jari sampai siku, kemudian mengusap kepala dengan kedua telapak tangan dari muka, dari depan ke belakang sampai tengkuk, kemudian kembali ke depan lagi dan mengusap telinga. Ya, oke, diulangi. Itu cukup sekali saja. Caranya dari telapak tangan ya ke kepala, dari depan ke belakang sampai tengkuk, terus kembali ke depan lagi, terus tangannya mengusap telinga, disambung mengusap telinga. Ini cuma cukup sekali saja. Terus yang terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki. 3 kali ya, dimulai dari yang kanan dulu 3 kali. Kanan 3 kali, 1, 2, 3, baru kemudian kaki kiri 3 kali. 1, 2, 3, dari ujung jari sampai mata kaki. Ingat, bukan berganti-gantian kanan kiri, tapi selesaikan dulu yang kanan 3 kali, baru kemudian yang kiri. Nah, setelah itu semua membaca doa seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, anak-anak, untuk mempermudah ingatan tentang berwudu, meskipun sudah mudah ya, karena itu kan sudah keseharian kita harusnya, namun ada sebuah lagu anak-anak yang tiba-tiba Ustazah teringat akan lagu itu tentang wudu. Ayo anak-anak ikuti bersama-sama. Insya Allah ini akan menyenangkan dan lebih mudah untuk mengingatkan kita tentang wudu. Seperti ini lagunya. Tepuk wudu, baca basmalah lalu cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, basuh tangan sampai siku, kepala dan telinga, tak lupa basuh kaki lalu doa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara mandi junub. Mandi junub adalah toharo yang wajib dilakukan karena berhadas besar, seperti jinabat, contohnya keluar mani atau setelah berhubungan suami istri, atau mungkin kondisi ketika setelah haid atau setelah nifas. Di masyarakat kita di Indonesia, mandi junub biasanya dikenal dengan nama mandi besar. Bagaimana tata caranya? Berikut tata caranya. Yang pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Niatnya tidak perlu diucapkan, tapi cukup di dalam hati saja, diyakinkan dalam hati. Berikutnya yaitu mencuci kemaluan bagi yang junub atau yang haid, nifas dan lain-lain, mencuci kemaluan. Kemudian mencuci kedua tangan. Setelah itu berwudu secara sempurna. Terus menyela rambut dengan jari tangan. Kemudian membasuh rambut dan kepala dengan telapak tangan, diguyur 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian mengguyur badan dimulai dari sebelah kanan 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian membasuh seluruh badan hingga rata. Sudah itu tidak perlu wudhu lagi karena tadi kan sudah ada wudhunya ya, itulah rangkaian dari tata cara mandi junub. Namun ketika setelah selesai mandi, misalkan ya selesai mandi terus mau sholat ternyata kentut atau BAB atau BAK lagi, ya berarti ya harus wudhu lagi karena kan tadi mau sholat. Tapi kalau misalkan setelah mandi junub tidak batal, ya wudhunya masih ada karena tadi dalam mandi junub sudah ada berwudhu secara sempurna.
Yang terakhir kita akan belajar tentang tata cara tayamum. Tayamum adalah toharo wajib dengan menggunakan tanah atau debu sebagai pengganti air ya, sebagai pengganti wudhu. Bertayamum ini dibolehkan dalam kondisi apa? Yang pertama, jika kondisi tidak ada air sama sekali. Atau yang kedua, ada air tapi karena keadaan tertentu yang menyebabkan air itu tidak dapat digunakan. Misal, ada air tetapi hanya cukup untuk diminum saja. Atau tadi diminum saja ya, karena kalau digunakan untuk wudhu airnya tadi, maka orang tersebut akan kehausan. Nah, itu boleh tayamum. Atau misalkan ada air tapi tidak bisa menggunakan air karena dalam kondisi bahaya bila menggunakan air tersebut. Misalkan karena sakit, ada air tuh, tapi misalkan sakit kulit ya, atau sakit lain yang sebenarnya ada air, tapi kalau bersentuhan dengan air itu akan memperparah kondisinya. Nah, itu boleh tidak dengan berwudu, kalau mau sholat boleh dengan cara tayamum tadi, dengan cara menggantikan air dengan debu atau tanah sebagai pengganti air. Caranya bagaimana? Yang pertama, niat karena Allah dalam hati tanpa diucapkan. Kemudian setelah itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Terus tangan, kedua telapak tangan ini diusapkan, ditepukkan pada tempat-tempat yang ada debunya, contohnya di meja atau di tembok, dinding ya, diusapkan. Setelah diusapkan kemudian ditiup keduanya, lalu diusapkan ke muka, diratakan, dan kedua tangan. Nah, seperti itu caranya. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, wa doroban Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam bikafaihil ard wa nafakha fihima tsumma masaha wajhahu wa kaffaihi, muttafaqun alaih. Wa doroban Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepukkan kedua telapak tangannya, bikafaihi, kedua telapak tangannya, al-ard, ke tanah, wa nafakha fihima, dan meniup keduanya, maksudnya kedua telapak tangannya ditiup, tsumma masaha, kemudian mengusap, wajhahu, wajahnya, wa kaffaihi, dan kedua telapak tangannya, muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, anak-anak, itu dia materi pertama kita PPQ hari ini mengenai toharo. Silakan dipelajari dengan sungguh-sungguh, kemudian dipraktekkan, ditaktikkan ya dalam keseharian ketika mau sholat, berwudu tadi, dan juga harus diketahui kondisi-kondisi yang menyebabkan batalnya wudu, yaitu misalkan dalam keadaan hadas atau kena najis, seperti itu ya, harus dipahami. Silakan apabila ada hal yang perlu ditanyakan bisa bertanya kepada Ustazah Kiki melalui WhatsApp atau Telegram, karena kita sudah janjian pakai Telegram ya, grup Telegram. Silakan bertanya di sana. Dan perlu diketahui lagi ya, sudah mengingatkan, untuk bulan ini kita fokus ke bab toharo. Selain materi ini juga ada praktiknya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan praktik ya melalui live Zoom atau Google Meet. Nanti kita akan share linknya, Ustazah akan share linknya. Jadi anak-anak bisa tidak hanya berteori saja, tapi memang menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga itu melekat pada diri kalian dan menjadi keseharian kalian. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, amal-amal baik kita, sehingga nantinya dapat menjadi pemberat amal di akhirat nanti. Amin. Baik, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada hal-hal yang salah, itu bertanya dari Ustazah sendiri.
Mohon maaf apabila ada yang salah, dan tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga kesehatan, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.